Ya, salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Selamat datang lagi di podcast Karma dan Reinkarnasi season 2 tetap di YouTube-nya Bunda Arsaningsih. Dan kali ini kita akan ngomongin sesuatu yang seru banget, yaitu Misteri Semesta. Bener ya, Misteri Semesta episode 2. Selamat datang di podcast Karma dan Reinkarnasi. Di podcast ini, Bunda Arsaningsih dan saya, Rasto Mahotama, akan membahas hubungan karma, reinkarnasi, dan kehidupan sehari-hari. Karena semua terjawab dengan karma dan reinkarnasi. Acara ini dipersembahkan oleh Oke ya, sebelum mulai saya mengucapin terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu semua yang udah berdonasi ke Yayasan Cahaya Cinta Kasih, karena dengan donasi itu memungkinkan kita sharing lebih banyak, dan nggak cuma sharing aja, kita juga ngelakuin banyak kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin detailnya kalau mau donasi ada di bawah, di deskripsi juga ada. Oke, kita sapa dulu Bunda Arsaningsih. Halo Bunda. Halo Dr. Rasto, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Wah, tadi saya lihat sudah rame Dr. Rasto ya. Saya agak grogi Bunda, rasanya kayak ada radiasi-radiasi orang nggak sabar gitu ya. Iya, kan hari ini spesial kita akan bahas ya. Karena sesuatu yang berhubungan dengan kata misteri. Wah, itu sudah bikin kepo. Beda sama misteri ya, yang waktu itu kan kita sempat ngomong misteri dan lain sebagainya, beda ya. Iya benar, miskomunikasi. Oke, ya ini benar-benar misteri beneran ini. Oke, itu misteri semesta. Cuman ini kan sebenarnya lanjutan dari obrolan kita minggu lalu. Betul. Yang sudah ditunda 2 kali. Ya mohon maaf kalau yang merasa tertunda, cuman ya akan dibahas pada waktu yang tepat. Cuman pertanyaan ini Bunda, ya. Masih ingat gak ya pembahasan yang kemarin? Kira-kira apa ya? Barangkali ada yang belum nonton dan, juga. Iya, Bapak Ibu udah semua nonton yang pertama. Mungkin kalian belum, nanti bisa nonton habis ini ya, jangan waktu live-nya ya pastinya. Yeah. Tapi tim udah nyiapin apa ya? Cuplikan kira-kira ringkasan yang kemarin itu seperti apa? Mungkin bisa dibantu, Eva? Nah, ternyata kan hukum alam ini bahwa energi itu kekal, tapi hanya dapat dirubah oleh kekuatan Tuhan. Kalau misalnya ada semua hal itu juga terekam di alam. Iya. Terus apa cukup dengan hanya membersihkan rekaman itu yang ada di dalam diri aja? Begitu kita membersihkan di yang menempel di dalam diri kita, ya di alam juga akan terbersihkan. Ngomongin misteri, kenapa ya Tuhan nggak bisa terlihat? Saya harus menggunakan suatu alat yang dapat diterima oleh yang gaib dan yang tidak nampak dan yang nampak. Apakah mungkin sih misteri-misteri semesta yang banyak banget itu terbuka semua, Bunda? Oke, jadi walaupun mungkin tadi langsung bilang nih, Mbak Riki bilang udah nonton dong gitu. Ya walaupun udah nonton, mungkin dengan dengerin dikit ada agak recall dikit ya. Cuman kita mau ngelanjutin obrolan yang waktu itu kemarin kita baru sepakat sama satu hal nih Bunda. Satu, misteri artinya sesuatu yang belum kita pahami. Ya. Belum kita pahami itu bisa belum jadi terbuka. Bisa jadi karena kitanya memang nggak ada, atau bisa jadi itu kitanya aja yang belum mampu nyampe sana. Betul. Kayak makanya itu namanya proses misteri kan gitu. Nah, terus kita lebih setuju sama yang kedua ya. Mungkin kebanyakan kita belum bisa pahami karena belum nyampe situ. Dan proses teknologi terus berkembang. Sesuatu yang dulunya misteri bisa terkuak. Dulu dibilangnya gaib, dulu dibilangnya mengada-ngada segala macam. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, seiring dengan pengetahuan baru yang ditambahkan, kan harus secara logika, logos ya. Logos ilmu kan artinya. Ilmu, berarti setingkat dengan ilmu baru ditambahkan, maka yang tadinya misteri karena kita belum paham, itu akan dapat dipahami. Jadi bukan misteri lagi. Apalagi kalau dilatih terus bisa jadi mastery. Mastery kan kita sudah master dalam proses master, itu. Ya. Nah,
Terus kita perlu satu alat yang tepat untuk menguak misteri itu, dan dari sekian banyak alat yang ada sebenarnya ada satu bahasa yang sangat universal, yaitu adalah bahasa Energi. Oke, itu kesepakatan kita atau hasil diskusi kita kemarin minggu lalu. Oh, minggu lalu. Iya, udah lewat seminggu. Oke. Nah, sekarang nih kita jadi penasaran, lebih penasaran lagi, karena kemarin kita masih bingung tentang misteri itu seperti apa, tentang gimana ngebedahnya, dan sudah ada titik terang bahwa pembedahan misteri akan paling bagus dengan proses energi. Iya, karena bahasa secara universal itu bisa ditangkap, ya, dipahami oleh semua makhluk. Semua makhluk ciptaan Tuhan itu adalah bahasa energi tadi. Dan di sini dengan satu persepsi, akhirnya kita akan dapat mengungkap hal-hal atau objek yang mungkin saat ini belum mampu terungkap dengan bahasa tubuh, ya, bahasa dengan kemampuan tubuh fisik ini dapat kita pahami setelah kita memahami konsep energi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita tahu nih konsep energi, kita mau bedah misteri yang mana nih? Ada banyak banget misteri. Kita mau nanya apakah tentang kehidupan sebelum kematian, atau apalagi tentang yang kehidupan itu paling seneng. Kehidupan di alam lain. Iya. Atau dimensi lain segala macam. Kalau sudah begitu, wah, seru deh. Ya, tapi ya mungkin kali ini kita bahas sesuatu yang mendasar aja dulu. Kan pengetahuan itu bertingkat. Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu loncatannya terlalu jauh, ya, nanti malah dibilang gila. Karena beberapa orang tidak paham, terus dia paham sendiri, ya kan? Jadi orang mesti dikatakan, wah, gila lu, masa lu tahu itu, kan enggak, mustahil, itu enggak mungkin. Nah, itu kan kejadian saya dulu. Makanya kita nggak bisa langsung loncatannya jauh, Dokter Astu, step by step aja. Oke, gitu. Jadi kita bagi Bapak Ibu yang pengen lihat yang jauh-jauh, kita cari misteri yang dekat dulu. Ya, jelas. Misteri yang paling dekat. Ya, diri kita. Oke. Pertanyaan saya, ngapain sih sibuk kita ngurusin diri sendiri? Maksudnya ngomong kenalin diri, ngomong buka misteri diri gitu kan. Saya lo udah kenal diri saya. Kalau ditanya makanan kesukaan apa, saya tahu. Lahirnya kapan, saya tahu. Ya, pakaian yang nyaman kayak gimana, saya tahu. Terus kenapa sih kita harus nyapain diri, membedah misteri diri sendiri? Ya, kalau seperti yang Dokter Astu tadi katakan, saya tahu kapan saya lahir, saya pinginnya apa, saya suka baju apa, itu baru sebatas yang berfisik, ya, bisa kita pahami. Tapi kalau lebih dari itu, seringkali bikin orang bingung. Ya, kenapa sih rasanya saya kok nggak enak sekali? Ya, kita sudah bahas kan itu di empat, ya. Kenapa sih saya kok harus ketemu dia dan dia nyebelin banget? Nah, itu bagian dari karma, proses mungkin past life, ya, yang terjadi. Jadi selama ini kalau kita bahas sesuatu yang tidak terlihat atau yang tidak kasat mata, itu adalah sesuatu yang sulit, ya, karena kita nggak tahu gimana caranya. Nah, selama kita tidak tahu bagaimana, mengapa, seringkali itu menjadi kebingungan bagi diri kita, membuat kita bingung, membuat kita terus bertanya-tanya, membuat kita stres. Jadi itu yang banyak terjadi. Ya, akhirnya ya untuk bisa memahami yang itu yang tidak terlihat itu, ya kita harus mulai masuk ke dalam diri, mengenali kesejatian diri kita yang tidak nampak secara berfisik. Ya, dan itu bagian dari proses pikiran, proses rasa, ya, dan semua misteri atau semua bagian dari rekaman jiwa kita. Nah, bagian jiwa aja kita nggak bisa lihat,
Nah itu juga misteri kan bagi beberapa orang. Ada yang tahu aja Bunda body, mind, and soul. Tapi soul itu yang kayak apa sih? Nah itu suatu yang harus juga dipahami. Bahkan di kitab dikatakan barang siapa mengenal dirinya, maka mereka akan mengenal Tuhannya. Itu bagi saya jelek banget. Dan saya mulai mencari ya, kenapa saya harus mengenal diri saya? Karena banyak orang yang tidak mengenal dirinya, mereka menjadi sombong ya. Mereka akan mengatakan, oh saya nggak butuh Tuhan, saya bisa sendiri, nggak percaya dengan ini, nggak percaya dengan itu. Begitu Dokter Asti. Setuju sih kalau katanya Bunda seperti itu. Maksudnya beberapa waktu dulu sempat diskusi sama teman-teman yang ada di, saya lupa waktu itu di forum langkah awal mengenal jati diri, alumni langkah awal mengenal jati diri, atau di diskusi Soul Development Program. Waktu itu kita ngomongin tentang proses kesombongan, dan proses kesombongan itu sebenarnya adalah proses ketidakmampuan mengenal diri sendiri, merasa diri lebih daripada yang sebenarnya, seperti itu. Betul. Ya itu banyak sih di ini langkah awal mengenal jati diri kan kita bahkan diukurin tuh kesombongan seseorang, karena dari nilai kesombongan yang terradiasi pun kita udah lihat, oh ini orang bakalan mau bertumbuh. Oh yang karena yang ini rendah hati, dia akan terus bertumbuh. Oh yang ini sombong, biarpun banyak pengetahuan kita berikan, karena dia sombong, dia merasa dirinya penuh, sehingga tidak ada ilmu pengetahuan yang bisa masuk ke dalam dirinya. Jadi itu penting untuk proses langkah awal mengenal jati diri. Karena untuk kita bisa mengenal diri kita lebih dalam ya perlu kerendahan hati. Nah model-model kayak kesombongan, kerendahan hati itu kan enggak nampak Dokter Asto. Bukannya nampak, kayak bisa orang sombong kan nepuk dada. Oh ya kalau dia melakukan actionnya dengan proses itu, tapi kesombongan halus kan banyak juga. Ada sombong halus, ada sombong kasar. Ya, ada. Kalau mau istilahnya dia melampiaskan dengan actionnya itu kan kelihatan nampak. Kalau dia sombong misalkan, wah aku ini ya, kan dengan proses seperti itu kan kelihatan. Tapi di balik itu semua banyak loh tanpa kita sadari kesombongan yang halus. Nah itu tadi, merasa sudah bahagia, merasa sudah baik-baik saja, padahal di dalamnya tidak baik-baik saja kan. Nah itu kan bentuk juga dia untuk menutupi kekurangan diri. Oke. Nah, ngomongin tentang ya jadi agak nukik dikit nih, dari kita udah sepakat tentang proses membuka misteri diri sendiri ya. Nah, Bunda memang buka memang mengadakan kelas langkah awal mengenal jati diri. Di situ Bunda kasih berapa materi segala macam dan ada proses pengukuran. Sebenarnya menjadi misteri juga bagi beberapa orang. Satu, kok bisa ngukur padahal belum ketemu? Ya. Benar itu, banyak yang mempertanyakan. Nah, ini apanya sih diukur gitu. Ini mau saya kasih pertanyaan semua dulu baru jawab, apa mau satu-satu dulu nih? Soalnya ini misteri-misteri yang yang muncul gitu, dan itu adalah misteri yang berhubungan dengan proses mengenal diri. Ya, dasar enaan sih satu-satu aja. Nanti kalau saya dikasih pertanyaan banyak, saya sering lupa. Maaf, sudah faktor U. Ya itulah pokoknya. Oke. Nah sekarang nih ngomong misteri pertama. Kok bisa Bunda dari sekian banyak orang, Bunda bisa bilang bisa ngukur bahwa ini seperti ini, si ini seperti ini, padahal nggak ngelihat muka orangnya. Iya, pada pendaftaran pertama. Ini jadi buka-bukaan dong. Apa mau dibiarkan menjadi misteri? Oh enggak. Ya deh. Ya ini bagian misteri kalau banyak orang yang tidak paham kan bertanya ya. Dan akan menjadi suatu yang tidak misteri lagi. Jadi enggak heboh dong kalau saya ungkapkan. Tapi materi pembelajaran kali ini adalah bahas misteri ya, mau enggak mau ya saya jawab jadinya. Nah, beberapa orang menganggap ini suatu misteri karena bagaimana ya Bunda bisa mengukur? Saya nggak pernah ketemu orang tersebut.
ya. Kok tahu bahwa orang ini punya sombong, punya ini, punya itu? Ya sebenarnya menjadi sesuatu yang mudah setelah kita dipenuhi dengan pengetahuannya. Ya, jadi pengetahuan yang saya gunakan dasar untuk bisa melakukan yang mungkin bagi orang itu nggak mungkin, ya menjadi mungkin karena saya menggunakan suatu logos pengetahuan yang ditambahkan, yaitu pengetahuan dengan proses energi. Nah, sebenarnya manusia itu juga mempunyai tubuh energi. Jadi kenapa saya bisa mengetahui si A, si B kondisinya bagaimana? Karena manusia sendiri punya tubuh fisik dan tubuh energi. Dan dari tubuh energi ini akan meradiasi, terpancar energi. Terpancar dari mana? Dari tentunya bagian DNA aja sudah meradiasi ya. Dari DNA seseorang kita sudah tahu, oh ini bawaannya akan seperti ini. Ya, itu kalau di ilmu kedokteran mungkin sudah dibahas dan secara energi pun dapat dibuktikan hal tersebut. Belum lagi dengan proses berpikir. Ya, baru dalam niatan ya, belum terucap. Maka energi ini sudah meradiasi mengikuti proses pikiran tersebut. Ya, jadi ada beberapa yang memahami, oh iya itu baru niatan aja sudah dihitungkan. Iya benar. Karena begitu baru dalam proses niatan, dalam proses berpikir itu, radiasi daripada energi itu sudah ditangkap oleh banyak orang, ya, oleh semesta, oleh energi, orang-orang yang mampu menangkap radiasi-radiasi tersebut. Sehingga itu enggak rahasia. Karena apa? Rahasia kalau tidak bisa ditangkap, ya, tidak bisa diterjemahkan. Sedangkan proses energi ini akan mampu ditangkap dan diterjemahkan oleh orang yang memang paham dengan proses energi, dan tentunya setelah ada alat untuk mengukur ini menjadi lebih akurat, ya. Tidak hanya sekedar kira-kira, tidak hanya sekedar ramalan, tidak hanya sekedar bayang-bayang gitu ya, tapi itu sudah suatu yang nyata bahwa radiasi tersebut terpancar dari tubuh seseorang. Tidak hanya seseorang, karena semua di alam ini adalah bentuk energi. Ya, jadi kita tidak hanya tahu dalam misteri seseorang bagaimana, tapi juga kondisi-kondisi makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ya, misalkan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral yang lain, ya, berkomunikasi dengan tanaman. Bahkan kan di cerita-cerita pewayangan itu ada yang bisa bercerita dengan cecak, ya. Ya, itu sesuatu yang mungkin, ya, bahkan biasa itu dilakukan, ya. Nah, dari proses energi ini yang meradiasi itu, kita tidak lagi apabila itu sudah terradiasi, itu bukan suatu yang misteri lagi. Berarti nggak bisa pencitraan? Nggak bisa pencitraan kalau sudah berhubungan dengan energi. Jadi apa adanya, kebenaran sejati itu ya terradiasi dari proses energinya. Makanya ada orang yang, ya ada yang mengatakan jangan percaya begitu saja dengan kitab-kitab, ya, atau apa yang sudah diturunkan turun temurun, ya. Pahami lebih dalam, ya, rasakan, aplikasikan, baru kamu bisa mengambil suatu kesimpulan, ya, karena radiasi dari segala sesuatu yang diawali dari proses pikiran itu adalah sesuatu yang tidak bisa berpura-pura, apa adanya, objektif. Ini ya. kayak siapa yang tadi bilangnya? Tadi ada yang bilang udah, karena rasa nggak bisa bohong. Iya. Rasa, ya itu dah seperti itu. Nah, dari manusia sendiri kan meradiasi segala sesuatu yang
dia pikirkan, dia rasakan ya. Kemudian tidak hanya itu, bahkan dari proses roh, tadi ada yang tanya jiwa, astral, itu semua dalam bentuk energi. Jadi kalau kita ingin tahu menguak rahasia daripada diri kita, ya kesejatian diri kita, ya mari kita melihat ke dalam, bahwa semua proses rekaman jiwa kita ya kita bawa saat ini. Ya, dari proses jiwa dengan proses kelahiran yang berkali-kali, jiwa ini membawa rekamannya. Kenapa jiwa mampu membawa rekamannya? Ya karena jiwa ini dalam bentuk energi. Ya, ketika proses kelahiran kembali, ya semua jiwa dan rekamannya masuk lagi ke dalam tubuh fisik yang baru atau casing yang baru. Tapi rekamannya tetap terbawa dalam proses kelahiran ke kelahiran. Ini ada pertanyaan, Bun. Ya mungkin nanti saya udah nyiapin beberapa misteri yang kalau ngomongin diri sendiri ya, cuman ini menarik. Non sewu Bunda bisa nangkap radiasi energi. Sebenarnya nangkapnya pakai apa? Receivernya apa, berfisik atau bukan? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bunda. Loh, ini kan berarti sudah ada logos yang masuk, sudah ada ilmu yang masuk bahwa untuk menangkap sesuatu harus ada receivernya, harus ada reseptornya, baru bisa menangkapkan seperti itu. Iya. Nah, dari ilmu ini berkembang lagi. Loh, Bunda bisa. Emang Bunda pakai apa nangkapnya? Iya, nangkapnya dengan energi tubuh kita, ya. Jadi ya tetap hukumnya sejenis menarik sejenis. Kalau kita berfisik, maka yang kita gunakan ya cara berfisik. Nah, karena kita berbicara atau menangkap radiasi energi, ya kita gunakan energi juga. Nah, energinya tuh di mana Bunda? Ya di tubuh kita ini, karena sejatinya manusia itu punya tubuh energi. Maka begitu kita meniatkan, ya, yang penting kan menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menyiapkan manusia itu dengan sempurna, ya. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beliau sudah memberikan kita sesuatu yang luar biasa dengan pemahaman tubuh fisik dan tubuh energi. Coba seberapa banyak sih manusia yang bisa sampai pemahaman tersebut? Ya, bisa mengetahui kondisi jasmani dan rohaninya, walaupun itu dia dikatakan dalam semua agama, tapi tidak semua itu sampai pada proses pemahaman dari proses rohaninya. Mereka baru berfisik-fisik saja. Nah, begitu mereka diajakkan, ayo kamu naik kelas loh. Jangan cukup puas hanya dengan pemenuhan tubuh fisik. Ayo tambahkan pemenuhan di kebutuhan rohani. Ya, jasmani udah terpenuhi, makan, baju bagus, sandang, papan, pangan ya. Tapi bagaimana dengan kebutuhan rohani? Orang masih berpikir rohani itu hanya dengan proses diberikan pemahaman agama. Ya, agama bagus untuk menuntun, tapi sejauh mana, sampai di manakah kita akhirnya tahu kebenaran yang sejati, ya. Jadi benar di mata kebenaran ini akan bertingkat, dan itu tidak salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, memang demikian. Tapi kalau kita mau, ayo naik kelas lagi, ungkap, ya, buka tabirnya, sehingga sesuatu yang tadinya misteri tidak misteri lagi, ya. Jadi kita dengan proses energi, kan yang kita tangkap adalah informasi dalam bentuk energi, ya kita juga menyiapkan tubuh energi kita untuk mampu menerjemahkan energi-energi yang ada di alam ini, dan itu tidak susah. Buktinya banyak nanti memberikan informasi yang sudah belajar, mereka mengatakan ya ternyata mudah, cuma tidak semua ya sampai di sana. Jadi ya bersyukur kita bahas kali ini hanya untuk mengajak Bapak Ibu, ayo tumbuhkan kesadaran dalam proses energi ini, sehingga misteri semesta ini dapat ditangkap, dan begitu kita paham, kita akan lebih mengenal Tuhan. Kita tidak akan menghujat, tidak akan mengatakan Tuhan tidak adil, kita tidak akan mengatakan kok enak dia begini saya dapat jelek, ya. Kita akan paham bahwa
apa yang terjadi pada diri kita itu bukan karena orang lain, tapi semua karena diri kita sendiri. Ya, jadi kenapa kita ngurusi apa ya istilahnya dimensi yang lain, makhluk yang lain dan sebagainya? PR kita loh, baca kitab di dalam diri kita. Ini kan PR kita terlahir. Sehingga kita bisa menyelesaikan hutang-hutang kita. Oh, yang belum benar tuh apa? Oh, ayo dibenerin. Ya kan cuma itu saja. Bertumbuh lagi lebih baik, naik kelas lagi. Nah, itu penting, lebih penting daripada kita huka-huka ya, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang mengubah diri kita. Tujuan kita terlahir ya untuk kita menambahkan kesadaran ya, kesadaran jiwa kita bertumbuh lebih baik. Oke, jadi itu alasannya, bukan alasannya, itu misteri yang terkuak di mana orang dulu bilang buset bunda sakti banget gitu. Terus kadang-kadang saya sempat ngelihat bukan sempat menangkap radiasi dari beberapa teman yang kadang-kadang dekat sama bunda takut nanti dibacain semua. Takut nanti kalau dekat-dekat bunda kebaca semua segala macam seperti itu. Oke, tapi enggak seperti itu kan? Oh, enggak, serem. Saya kan tidak seperti itu. Ngapain saya ngusik-ngusik orang lain? Kecuali memang dibutuhkan untuk sesuatu pertumbuhan yang lebih baik, ya saya akan bantu. Tapi tidak seperti orang itu iseng banget sih ngurusi orang lain, apa manfaatnya untuk saya. Bahkan nanti kalau saya ngoprak-ngoprak orang lain, saya bisa menanam karma baik karena saya karma buruk karena saya mungkin berprasangka buruk atau saya sudah meradiasikan hal buruk pada orang lain. Ya, saya akan tetap menjaga diri saya ya saya hanya meradiasikan cinta saja gitu. Oke, nah clear ya sampai sana ya. Jadi nggak takut kan nanti digigit gitu. Oke, misteri berikutnya dari proses di situ. Bunda ngomong nih, Bunda ukur, habis itu tiba di HP bunyi, wah ada WA nih kan, itu kan karena di broadcast lewat WA. Kesombongan 7, kesombongan 8. Saya nih loh nggak sombong, kok Bunda bisa bilang sombong? Nah, itu menjadi satu misteri. Ya, itu menjadi misteri dan membuat orang nggak nyaman ya, karena mereka tidak siap untuk dikoreksi. Padahal menurut saya dengan saya memberikan koreksi itu harapannya orang tersebut dapat mengubah dirinya menjadi lebih baik. Yang menyadari bahwa oh ya saya masih bawa itu, berarti saya harus memperbaiki. Nah, dari mana saya bisa mengukur hal tersebut dari seseorang padahal saya tidak kenal ya. Yang saya ukur itu tadi radiasi yang terpancar dari orang tersebut, dan tentu radiasi itu akan meluas ya, semakin panjang radiasi itu akan terradiasi lebih luas kalau dia punya banyak pikiran tentang kesombongan tersebut. Pikiran tentang kesombongan kayak sombong. Bukan, maksudnya kok dia begitu, aku aja bisa, misalkan kan itu sedikit tapi nyilup gitu. Orang yang dikirim itu langsung nyilup. Tadi udah ada nih yang ngasih tahu kalau makjilep itu bahasa Jawa artinya mendalam. Nyilup tuh. langsung ke dalam orang tersebut. Jadi orang yang terradiasi itu akan merasakan sombong banget orang. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Pernah kan? Tapi orang yang membawa rasa sombong itu dia selalu merasa tidak sombong. Tapi orang lain akan merasa, sombong banget nih. Padahal dia nggak ngomong loh. Kalau saya punya mobil, punya apa, nggak ngomong. Tapi dalam batinnya dia mempunyai kesombongan tersebut. Dan itu ya tidak sebatas atas rekaman yang dia buat dalam kehidupan saat ini. Oke, jadi itu nggak cuman dari rekaman kehidupan saat ini. Jadi walaupun orang itu dari lahir berusaha untuk menjadi anak yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong,
Tapi ternyata di kehidupan sebelumnya Dia sudah sombong. belajar untuk sombong, Ya, bisa saja terekam dia sombong. di bawah, iya. Itulah yang disebut rekaman jiwa. Berarti jiwa itu kayak flash disk. Iya. Tinggal dicolokin ya dia akan seperti itu, kecuali ada upaya dalam kehidupan berikutnya dia bertumbuh. Dia punya kesadaran, oh ya saya kok sombong ya, saya mulai mengkikis. Karena ada pengetahuan baru yang dimasukkan, nggak boleh sombong. Kalau sombong nanti nggak disayang Tuhan misalkan. Akhirnya dia, oh saya nggak mau deh, saya nggak mau sombong. Saya terus membersihkan rekaman kesombongan di dalam dirinya. Jadi ya dari sekian lah katakan sombongnya. Sekian. Kalau ini kan sedikit nih. Oke. Beberapa orang saya temukan rekaman radiasi kesombongan itu sampai ratusan meter. Wow. Gak capek Bunda ngukurnya ratusan meter? Ya bukan berarti saya jalan ratusan meter ke sana terus diukurin gitu, tidak. Dari sini aja kan yang kita ukur kan ada radiasi, dan yang penting di sini visualnya. Seberapakah dia meradiasi? Ya teknik ini akan kita pelajari di soulmeter ya, kita sebut measurement technique of radiation. Jadi mengukur hal tersebut. Gitu. Dengan kita kita orang itu punya rekaman, tentu akan sulit mengubah diri. Benar nggak? Ada yang bilang loh sama saya tuh pemarah loh Bunda. Saya sudah berusaha untuk sabar, tapi kok ya saya nggak bisa sabar. Kan itu yang banyak dikeluhkan kan. Saya ingin supaya saya tidak marah. Saya tahu kalau saya marah saya bocor, energi saya terkuras, saya sakit. Ya sakit hati, ya, bukan sakit hati, sakit lever kalau suka marah-marah. Ya, dari proses ini akhirnya ya bagaimana cara membersihkan ya, radiasi kemarahan ini yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya, dan setelah dibersihkan sampai ke akar, yaitu pada past life, otomatis orang tersebut akan tidak terbebani lagi oleh rekaman ya energi kemarahan yang membelenggu dirinya. Oke. Mulai bersih, itu namanya pemurnian batin. Nah, setelah batinnya termurnikan, terbersihkan, barulah orang ini dapat mengafirmasikan hal yang positif atau dapat mengubah dirinya. Selama tubuhnya, auranya banyak dengan energi kemarahan yang dia ciptakan, nggak mungkin biar berbusa-busa orang ngajari dia untuk sabar, ya dia nggak akan sabar. Berarti Gitu. bisa dibilang gini ya. Ya kalau emang sampah mau ditumpukin pakai apa aja, kalau sampahnya itu masih ada ya nggak bisa. dia akan tetap ada sampah. Dan Gitu. sampah. Oleh karena itu kan kalau kita paham dengan proses energi dan energi itu meradiasi, ya kita bersihkan dikit-dikit sampahnya, ya dimurnikan. Dan yang bisa memurnikan untuk hal negatif hanyalah kekuatan Tuhan. Nah ini kan misteri juga, kekuatan Tuhan yang kayak apa? Banyak yang nanya sama saya, cahaya cinta energi Tuhan yang kayak apa? Warnanya apa? Warnanya Bentuknya apa? gimana? Bentuknya gimana? Ya sudah diomongin dong, itu dalam proses energi. Wah kalau gitu mustahil Bunda itu ngomongnya ngawur. Oh nggak apa-apa, saya sih sabar aja. Oh berarti dia belum belajar energi. Berarti realitanya masih Nah realitanya dia harus melihat Tuhan itu berfisik, baru dia yakin dan percaya. Ya udah nggak usah berdebat sama orang yang begitu karena mereka belum di sana ya. Ya menurut dia benar ya sudah biarin aja. Iya, bahkan ada yang bilang ya bersyukurlah kalau bisa mempercayai tanpa melihat. Ya. Karena ada beberapa orang yang harus ngelihat dulu. Seeing is believing. If you can't see it, you wouldn't believe it. Betul. Belibet ngomongnya. Oke. Itu sebenarnya Bunda dari satu pertanyaan jawabnya banyak, karena pertanyaan berikutnya sebenarnya saya mau nanya, saya sombongnya besar itu dari mana? Itu sebagai suatu misteri. Ternyata Bunda udah jawab. Kalau ternyata banyak orang ya membawa proses kesombongan itu dari proses dia pernah mengalami di masa lalu, ya. Tapi masa lalu kembali apakah hanya di kehidupan saat ini atau di past life.
Ya. Kalau sombongnya di kehidupan yang kali ini mungkin masih ingat gitu. Oh, kemarin saya sombong masalahnya. Ya, dan Kalau- itu rekamannya masih sedikit. Karena baru diciptakan di kehidupan saat ini. Membersihkannya lebih mudah. Tapi bagaimana sesuatu yang sudah dibawa dari past life yang menjadi karakter yang sangat kuat, yang beberapa orang mengatakan sulit dirubah. Ya, tapi begitu mereka paham soul, banyak orang berubah. Karena mereka mengubah itu dari semua rekaman dari past life-nya. Itu banyak orang yang mengatakan, wah ini nggak bisa, orang itu nggak bisa berubah. Wah dia memang bawaannya gawan bayene kayak gitu. Begitu dia kenal soul, kita berikan pemahaman, diberikan alatnya, dia merubah dirinya. Apa yang terjadi benar-benar berubah. Sampai, wah kok bisa ya? Kalau Sekarang mau. begitu. Kalau dia mau. Nah itu kan batasannya ya kembali pada diri kita. Oke. Nah, jadi kalau yang mau ingin berubah ya Bapak Ibu ya sadari bahwa prosesnya itu merekamnya tidak hanya di kehidupan saat ini. Jadi ya kita harus ikhlas bahwa untuk membersihkan yang tadi sampah sak gunung itu, berapa lama numpuin pakai sampah kan butuh waktu. Ya berarti kita juga harus mau mencicil juga bersihin sampahnya sedikit demi sedikit sesuai dengan power energi kita. Kalau kita usaha sendiri ya saimprit. Tapi begitu kita melibatkan kekuatan Tuhan, itu kayak God itu loh, mampet langsung digelontor. Ya bisa aja kan? Kenapa tidak? Banyak kosakata baru termasuk seimprit. Ya maafkan saya, bahasa Indonesia saya kurang baik. nggak masalah. Nggak, ini ada tambahan, Bunda. Bukan tambahan sih, maksudnya Nyoman Keavano ya, Keavano yang dulu udah sempat sharing ya, ingat ya waktu itu kita undang. Dia sempat bercerita nih, kalau maunya kebenaran hanya yang bisa dilihat mata, spektrum cahaya yang bisa dilihat mata itu sempit banget. Masih banyak frekuensi lain yang nggak kelihatan. Jadi mata cuma bisa nangkap sebagian kecil aja realita. Benar. Itu dia bisa ngomong kayak gitu karena dia punya logosnya. Beliau adalah seorang ahli fisika. Nggak ngerti lah pokoknya. Ini bahkan ada yang bilang keluarkan fisika kuantum Mas Kiev. Jadi ya beliau memang orang yang suka dengan proses itu dan belajar. Beliau sudah belajar mengisi diri dengan ilmu, ya dia bisa ngomong seperti itu. Benar. Nah tadi berhubungan dengan pakai apa gitu ya. Pakai apa ya, tadi kalau hanya mata hanya terbatas ya kita pakai energi, karena energi melintasi ruang dan waktu. Nah pakai alatnya apa? Saya bilang ya tubuh kita ini, tubuh kita itu ada fisik dan energi. Nah energinya mau difokusin di yang mana? Mau banyak orang fokus di katanya tuh mata ketiga gitu. Mata ketiga tuh di mana ya? Mata saya cuma 2. Ya itu karena tidak itu pun jawaban orang itu bisa beda-beda gitu ya. Tergantung lagi orang itu melihat dari sisi mana. Inilah persepsi yang berbeda-beda ini yang membuat kebingungan dengan proses ini. Nah, sedangkan di soul matter itu kita menyamakan persepsi dulu. Ya kita samakan apa namanya kalibrasi. Kalibrasinya benar dulu, baru kita akan melakukan proses pengukuran dengan objek yang sama, dilakukan oleh banyak orang yang berbeda, maka hasilnya ya sama. Karena apa? Karena objeknya sama. Berarti kalau dilakukan proses soul matter dengan kalibrasi yang tepat, hasilnya pasti jos. Jelas, objektif, spesifik. Ya. Kalau orang Jawa, orang Semarangan jos gandos, top marko top, ya padha wae. Ya top marko top wis lah. Apa wae lah. Oke, sekarang misteri berikutnya nih. Ya. Misteri berikutnya adalah reinkarnasi. Oke. Banyak yang bilang itu misteri karena nggak bisa dibuktiin. Betul. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu bisa dibuktikan. Ini Betul. terjadi, saya lupa tahunnya, tapi prosesnya dulu psikolog itu ngerasa bahwa semua yang terjadi di sekarang itu pasti terjadi akan sesuatu yang
di sebelumnya, di masa lampau. Jadi kalau ada kelainan dengan sekarang itu pasti di masa kecilnya ada masalah. Dia melakukanlah suatu teknik untuk mencoba mencari tahu atau menggali apa yang informasi apa yang tersimpan di otak. Dia lakukan proses itu hipnosis. Dicoba dicari terus ke belakang. Loh, kok dapat informasi yang lebih jauh daripada masa kecil. Dari situ dah orang mulai, oh ini berarti ada sesuatu nih, ada sesuatu di baliknya. Kalau itu dengan proses mereka akhirnya nyebut itu sebagai past life regression. Nah, sekarang kalau itu alat yang menurut mereka menurut orang-orang yang mempercayai logos tersebut bahwa itu adalah alat untuk menemukan apa yang melintasi kehidupan. Nah, sekarang Bunda bilang nih, pertanyaannya, misalnya tadi orang sombong dari mana? Apakah harus melakukan past life regression itu untuk mencari sumber kesombongannya dari mana? Gimana ya? Saya juga mempelajari dua-duanya. Ya, oke. Mungkin mudah-mudahan ini membuat kita tidak saling mempertentangkan ilmu mana. Ya, secara bijaksana kita harus mengatakan apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang melakukan hipnosis ya nggak salah, karena itulah kemampuan beliau ya hingga sampai di sana, bahkan melakukan past life regression dengan harapan ada secumprit tadi sedikit. Nah, saumprit itu sedikit, Mas. Jadi kalau ada sedikit informasi yang didapat dari past life, karena ya semampu kesadaran itu merekam kembali. Tapi kalau dilihat kan dari proses energi dan proses tadi, itu tidak semua memberikan informasi yang lebih komplit atau jelas ya, karena ya itu tadi tidak semua orang bisa dihipnosis, banyaklah faktornya. Nah, sedangkan dari proses energi, apa yang dibawa oleh kesadaran jiwa ini saat ini, misalnya Dr. Hasto nih, saya masuk gitu ya, dari kemampuan Dr. Hasto menganalisa nih, waduh dibuka-buka dong. Ya, itu kan membuka misteri, Bunda, mencari. Iya itu dah, makanya kalau saya lihat ini apa sih Dr. Hasto ini, kalau nanya nyecer aja terus. Nah itu kalau dilihat itu kan dari sini saya ukur, oh iya punya kemampuan di sana. Terus saya bayangkan tinggal visual dengan energi. Meninggal di kehidupan saat ini, apakah energi itu meninggal meninggal? Belum, Bunda. Belum meninggal di kehidupan yang dulu, ya kan? Bayi lahir kan di sini proses meninggal kan, ya. Kemudian masuk transisi, kemudian lahir. Kalau kita masuk dalam proses ini, energinya melintasi kehidupan yang ini, kita lihat lagi. Oh kok sudah ada ya benih ini, cerewetnya benih nanya itu nyecer gitu loh, sampai saya tuh kewalahan kadang-kadang ngejawab. Oh ternyata dia sudah bawa, dan ternyata dia seorang ahli di sana. Nggak puas dengan satu kehidupan, ambil lagi kehidupan berikutnya. Rekaman jiwa ini akan dibawa, dan di situ kita akan lihat, oh pantes dah seperti ini karena dia sudah melakukan proses ini di past life. Dan itu bisa lebih detail lagi. Kenapa? Karena alam ini merekam semuanya. Di samping alam yang merekam, rekaman jiwa yang dibawa Dr. Hasto ini juga tersimpan semuanya. Ini yang disebut kitab teles, kitab basah yang kita bawa, rekaman jiwa kita. Kitab basah yang nggak mungkin kering ya? Ya nggak kering karena ada. Ya ini harus kita baca. Kenapa? Dengan proses membaca ini kita bisa tahu apa karakter dia. Bahkan tidak hanya ya oke lah saya secara energi melakukan proses ini. Banyak perhitungan loh, orang Jawa juga ngitungi wetonnya apa, karakternya apa, jodohnya gimana. Di Bali juga begitu, di Cina juga begitu, semua ada hitungannya. Ya. Mereka menghitung dengan caranya sendiri, dengan sebenarnya itu proses niteni, mengamati. Ya, kita juga mengamati dengan proses energi yang tercipta.
ya, yang terekam, tidak hanya tercipta tapi terekam. Kenapa sih itu rekaman sudah 100 kehidupan yang dulu? Kenapa sih kok masih, Bunda? Ya karena energi itu kekal. Rekaman di alam atau di semesta itu kekal. Jadi dari kita mampu menangkap informasi itu, kita tahu kebenarannya. Nah, tuh ada yang nanya, benih rappernya dari mana? Wow. Kita bahas yang lain. Takut dia dibuka-buka. Ya enggak, itu satu kita nyari proses misterinya. Tadi Bunda bilang bahwa kalau kita bisa melintasi ruang dan waktu, baru kita bisa kita bisa mengungkap banyak misteri. Nah maksudnya itu menjadi misteri bagi saya juga. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin tentang ya bukan membandingkan atau membenturkan, tapi misalnya kita ngomongin tentang proses hipnoterapi, itu kan dipercaya bahwa pengalaman-pengalaman di kehidupan sebelumnya itu sebenarnya juga tersimpan di otak itu. Jadi pada saat bypass dilakukan proses bypass, orang tuh bisa mengakses sesuatu yang ada di otak itu yang menyimpan kehidupan sebelumnya. Rekaman, ya. Tapi yang Bunda omongin ini beda. Bunda ngomongin bahwa yang merekam itu bukan otak, tapi Ya, jiwa. Jiwa Sendiri aja tuh masih misteri bagi beberapa orang tuh, gimana Bunda? Iya, nah itulah. Jadi kemampuan mengungkap misteri itu kan sesuatu yang unik ya. Dan semua orang pasti ingin berupaya dengan proses tersebut. Ya, jadi kalau saya sih lebih cenderung mengambil proses rekaman jiwa, karena jiwa itu tidak pernah mati dan dia akan terus terlahir ya bersama dengan tubuh fisik. Casingnya aja yang beda. Nah, mungkin kalau di kedokteran ya DNA-nya itu semua akan terekam di sana. Ya, sedangkan kapasitas otak adalah sesuatu yang dalam kehidupan saat ini walaupun ada rekamannya, tetapi nanti kalau dibuat cari yang sekian proses rekaman 100 kehidupan yang dulu sudah mungkin membingungkan. Ya, sedangkan energi yang dibawa oleh rekaman jiwa itu pasti. Nah, itu akhirnya ya saya cenderung mencari di rekaman jiwa. Nah, sedangkan jiwa itu aja orang bingung. Ya, jiwa itu seperti apa? Ada yang nanya tentang jiwa. Di dalam diri kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Apakah benar seperti itu? Berarti kan itu misteri. Bagi beliau ini satu misteri gitu kan? Terus? Ya itu dah. Ini tubuh fisik. Terus jiwanya itu di mana? Rohnya di mana? Kan gitu. Ya, jadi roh atau atman itu adalah percikan cahaya Tuhan yang mengisi proses diri kita, yang membuat kita punya kesadaran, akal budi, kehendak bebas. Sedangkan roh dan semua yang menghidupi ini dengan menjalani dalam kehidupan ada rekaman, itu menjadi rekaman jiwa. Dan rekaman ini dibawa dalam setiap kelahiran dengan tubuh fisik yang berbeda. Ya, jadi sini kan ya makanya kenapa harus belajar sampai ke situ. Jadi semua rekaman jiwa itu harus termurnikan. PR kita kan lahir untuk memurnikan jiwa kita dari rekaman-rekaman buruk di masa lalu yang kita bawa dalam kehidupan saat ini, dan kita memurnikan selapis demi selapis kegelapan itu dibersihkan sehingga cahaya ya atman atau roh kita bercahaya terang, percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita semakin kuat, dan akhirnya inilah yang membuat proses jiwa itu dapat kembali pulang, menyatu dengan kekuatan Tuhan. Dia tidak tereinkarnasi kembali. Selama jiwa ini masih tereinkarnasi, berarti dia masih membawa kegelapan di dalam dirinya. Ya, jadi ini loh maksudnya. Kenapa ada orang mengatakan ada pembelajaran kamoksan, ada pembelajaran pembebasan dan semuanya. Ya, jadi kalau kita hanya berpikir secara yang berfisik saat ini aja ya kurang, berarti harus ditambahkan
pemahaman atau pembelajaran Ilmunya yang lebih ditambah tinggi. lagi. Ilmunya ditambah lagi. Jangan menyalahkan orang lain, tapi sadari, oh berarti saya belum ini cukup untuk menambahkan ilmu yang lebih tinggi. Di atas langit masih ada langit. Ya, Apalagi di seperti atas itu. langit-langit ya. Ini ada Kiavano bilang lagi, kalau hanya terpaku pada realita fisik tentu mengacu pada otak. Ya. Karena Iya, karena hanya otak yang dipercaya di situ, sebagai membawa rekaman simpanan menyimpan rekaman. informasi. Padahal tubuh kita ada tubuh energi, artinya ada organ atau ya mungkin bukan organ atau pokoknya ada hal-hal lain yang bersifatnya energi seperti itu. Iya, benar. Oke. Tapi ini kalau yang ditanyakan mengenai roh gentayangan itu kok seru ya. Orang bertanya-nya Apakah itu akan menjadi misteri semesta? boleh nanti kita 3? ungkap, tapi lain waktu ya Dokter Astu ya. Nanti kita hadirkan tamu, kan kita pernah tuh tanya Bunda ya, yang datang tamu yang tak diundang ya. Pulang juga tidak diantar. Jangan Nanti bilang itu belakangan. ya, kita fokus dulu. Sedikit demi sedikit ya. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada yang kepo dengan sesuatu yang luar ya, ini jangan dulu. Sekarang kita pahami ini lebih penting daripada yang itu. Yang itu selingan lah, boleh. Nanti sekarang kita fokus pada sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat penting bagi Bapak Ibu untuk dapat menjalani hidup dengan lebih baik, terutama menyelesaikan misi jiwa untuk bisa kembali pulang. Oke. Itu kan misteri. Misteri banget sih. Iya. Oke. Terus nih Bunda, apa yang menjadi misteri lagi? Begitu kita tahu bahwa diri kita itu memiliki rekaman sesuatu. Itu kan apa namanya? Banyak banget sebenarnya. Nih anak yang punya apa, orang bilang anak melek lah, anak segala macam kan gitu. Anak indigo segala macam. Terus bagaimana, apa yang harus dilakukan untuk membersihkan hal-hal buruk yang ada di dalam diri kan itu. Banyak yang bilang, oh nih rekamannya bukan rekaman ini, bibit bebet bobotnya enggak bagus nih segala macam, makanya harus melakukan proses A, proses B, proses C. Perawatan. Ada yang harus melukat, singing bowl tiap hari gitu. Ada yang harus bertapa di tempat mana segala macam. Itu kan membuat suatu kebingungan yang akhirnya kita pengen tahu apa sih misteri di balik itu semua. Betul. Dan ini juga saya ada pertanyaan yang mungkin sama seperti Dr. Astu. Di mana sih tersimpan rekaman karma buruk dan karma baik? Nah, itu juga kan bagian misteri juga itu. Jadi karma baik, karma buruk yang ditanam oleh seseorang itu ya ada di dalam tubuh energi seseorang. Ya, rekaman jiwa. Jadi jiwa itu kayak flash disk Bunda. Iya. Jadi di situ, tadi yang dibilang anak melek, indigo dan semuanya dibawa dengan rekamannya. Nah sekarang bagaimana membersihkan? Ya kalau dia berfisik ya selesaikan dengan fisik. Mandi itu untuk membersihkan tubuh fisik dari kuman-kuman. Mandi, ya. Tapi untuk membersihkan rekaman jiwa yang dibutuhkan adalah power energi yang kuat untuk mengubah, ya. Energi itu kekal, dia terekam. Nah, sekarang untuk bisa mengubah supaya yang gelap itu tidak ada, membutuhkan power energi Tuhan. Jadi yang hanya bisa mengubah, mentransformasi dari yang gelap ke cahaya ini hanya kekuatan Tuhan. Jadi kenapa para jiwa luhur diturunkan itu mengajarkan semua umat manusia mengarah pada Tuhannya. Ini disebut dengan ilmu ketuhanan, mengenalkan ini loh Tuhan, bahwa manusia itu membutuhkan kekuatan Tuhan untuk membersihkan diri, membersihkan batinnya, membersihkan kolbunya, melepas keterikatan dan semuanya, yaitu dengan berserah kepada Tuhan. Kenapa berserah kepada Tuhan itu penting? Ya, bukan ego, Tuhan saya bisa kok sendiri, saya nggak butuh. Itu ego, tapi orang yang berserah dia menyadari, oh ya, manusia diciptakan dengan kuasa Tuhan, di dalam diri saya ada percikan cahaya Tuhan dan saya membutuhkan kekuatan Tuhan untuk membersihkan
kekotoran batin saya. Nah, begitu energi Tuhan mengalir, maka energi Tuhanlah ini yang mentransformasi, mengubah kekuatan yang negatif melalui proses pertobatan kita, kesadaran kita, niatan kita untuk membersihkan, memurnikan. Ya, dan banyak orang berpikir, wah, yang bisa melakukan itu adalah orang sakti, orang hebat, guru spiritual atau yang lainnya. Tapi menurut saya tidak. Ya, engkau yang mengawali, engkau yang mengakhiri. Alfa Omega kan gitu di kitab. Ya, kita yang mengawali, kita yang harus mengakhiri. Dengan apa? Dengan pertobatan. Dengan menyelesaikan karma buruk yang kita bawa. Dengan tentunya tidak bisa sendiri, kita paham. Kita butuh power yang besar. Libatkan kekuatan Tuhan. Murnikan diri. Berkesadaran untuk menjadi lebih baik. Dengan pikiran yang benar, berkata benar, berbuat benar. Sehingga tentunya kita mulai mencipta ya kebenaran-kebenaran di dalam diri, kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, itu misteri juga, Dr. Hasto. Kalau kita nggak paham sampai ke sana, ya semau gue aja. Bahkan kalau bisa, semakin kita bisa membuli banyak orang, saya semakin sombong. Hebat, saya sakti. Buktinya banyak orang terbuli oleh saya kan gitu. Menunjukkan power Raja Singa. Apa namanya kalau di hutan tuh? Nah, kan singa paling berkuasa, raja hutan. Siapa yang paling hebat ya dia yang layak disebut sebagai penguasa. Ya, tidak seperti itu. Kalau kita paham ya, semakin orang paham dia akan semakin rendah hati, semakin menyadari. Nah, disinilah mulai misteri-misteri itu dapat terbuka dan mereka akan semakin bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan itu mencintai saya aja, saya sudah sangat bersyukur. Kan itu akhirnya yang mulai dipahami. Oke, ya, ngomongin tentang itu Bunda. Tadi Bunda ngomong tentang Tuhan mencintai saya aja, saya sudah sangat bersyukur kan seperti itu. Ada satu sharingan Bunda, maksudnya sharingan. Gak enak banget omongannya. Apa ya? Bukan saringan, beda ya. Sharingan. Tadi bilangnya sharingan. Itu dah bukan. Itu bahasa apa? Embo lah pokoknya. Ada satu teman yang sharing, yang cerita tentang proses bagaimana dia bisa akhirnya merasa bahwa Tuhan mencintai dirinya. Itu gitu. penting ya. Itu penting dan mungkin kita bisa belajar sama-sama dari apa yang dibagikan teman ini gitu. Mungkin kita lihat sama-sama dulu videonya kali ya. Iya. Saya Sandy, saya kalau tinggal sih di Serpong ya, tapi kerjanya di Jakarta. Saya pertama kali kenal Soul tuh dikenalin sama temen gitu. Jadi saya nggak ngerti kenapa ya. Saya tuh sebetulnya udah jarang kontak sama teman saya ini, tapi tiba-tiba saat saya berada dalam kekacauan hidup saya ngerasa berantakan. Tiba-tiba teman saya ini kontak saya gitu loh. Sandy, kamu ada apa? Katanya gitu kan gitu. Terus enggak sih, saya bilang gitu pertama gitu, tapi akhirnya cerita kan gitu. Terus akhirnya dia ngajakin meditasi online gitu. Terus coba deh lihat-lihat YouTube Bunda katanya. Pas saya lihat YouTube Bunda itu sebetulnya udah sering berseliweran YouTube Bunda itu, karena saya kan searching nih, karena hidupnya lagi kacau. Saya searching apa sih, kenapa sih saya gitu. Sebetulnya udah sempet ada gitu loh lewat YouTube Bunda itu, tapi saya waktu itu belum klik. Dan akhirnya saya klik YouTube Bunda. Ya sehari bisa 3 YouTube saya tonton itu. Oh kok saya menemukan sesuatu ya di sini gitu loh. Saya ngerasa bersyukur banget ya. Saya sempat merasakan ini bahwa saya tahu gitu loh, Tuhan cinta sama saya. Saya tahu saya ada artinya di dunia ini gitu loh, bukan cuma sekedar ada di sini, enggak sih, tapi ya kita semua pasti berarti di dunia ini. Yang persisnya pertama, saya tidak akan pernah menyalahkan keluar gitu ya. Saya pasti akan iniin ke dalam diri saya sendiri, dan terus terang aja ini sangat mempermudah hidup ya ternyata gitu. Selama ini kan kayaknya kita
banyak pilihan kan gitu. Ya bener nggak sih ini, bener nggak sih? Tapi egonya kan gede ya gitu ya. Udah kita milih sesuai ego kita, mungkin bukan sesuai kehendak Tuhan. Tapi sekarang kan udah dikasih tahu nih, ini loh kehendak Tuhan, ya terserah kamu mau atau enggak kan gitu ya. Jadi kayaknya nggak banyak beban sih, nggak usah mikir lagi hidup, ya udah jalan aja gitu loh. Tinggal, kalau mama saya bilang tinggal melenggang di atas bumi katanya gitu. Untuk teman-teman, untuk semuanya, saya sih berharap untuk keluarga saya juga sendiri gitu ya. Ini nih sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang seharusnya semua manusia tahu gitu lah. Karena kalau dengan tuntunan seperti ini, manusia tahu gimana seharusnya menjalankan hidup. Harusnya bumi ini memang bisa menjadi berkat gitu ya. Akhirnya kerajaan Tuhan di atas bumi ini memang akan terjadi. Mari bertumbuh bersama. Soul is solution. Merinding semua. Oh, jadi merinding semua denger sharingnya. Mbak Buset. Sandy benar-benar bikin kita merinding ya. Bukan Itu- gara-gara itu- bukan gara-gara ada yang datang kan? Oh, bukan. Bukan ya. Tapi memang kalau dengan soulmeter berarti nggak aneh ya, nggak apa namanya, nggak kira-kira ya. Enggak kira-kira. Ini kalau sudah diukur pasti. juga. Kalau diukur kan ini dari radiasi kata-kata yang Mbak Sandy ungkapkan itu dari hati yang terdalam. Karena mengalami dan coba tadi lihat haru beliau ketika mengungkapkan itu, berasa loh tuh Mas Sani Adam juga merinding juga. Ya, memang sepertilah energi. Jadi kita bisa merasakan apa sih yang diungkapkan seseorang itu benar apa enggak, atau hanya sekedar pencitraan aja. Itu sudah satu misteri terungkap loh. Makanya kalau kita benar paham, wah kita akan bersyukur banget. Tadi saya juga haru ya ketika bahwa ini dibutuhkan oleh semua manusia untuk mengetahui kebenaran. Itu gimana rasanya, saya sampai bersyukur Tuhan. Itu nggak ada scripting ya. Ah, Benar-benar nanya nggak ada. ada. Beliau apa adanya itu ya. Ya, karena memang ya alangkah baiknya kalau kita semua manusia ciptaan Tuhan itu dapat mengetahui kebenaran Tuhan itu Iya, sendiri. Karena kan ya bukannya gimana ya. Maksudnya kalau kita ngomongin memahami Tuhan kan gitu. Ya. Terus kadang-kadang memahami diri aja susah. Iya kan? Tapi ya, memahami diri susah. Tapi seperti Mbak Sandy tadi atau mereka-mereka yang sudah belajar bertumbuh, akhirnya kan semakin mengenal diri, mereka akan semakin mengenal Tuhan. Seperti orang berserah itu nggak bisa hanya dikasih kamu berserah sekarang pokoknya berserah, ditungguin ya nggak bisa juga kalau mereka tidak ada pemahaman dan kesadaran. Bahkan bisa-bisa yang teriak-teriak kamu harusnya berserah, belum tentu udah berserah beneran. Itu kan baru omong doang. Nah, seperti kalau memang seseorang berserah secara batin, ya ini tadi langsung merinding Bombay gitu, langsung rasanya sesuatu banget. Dan terima kasih ya Mbak Sandy ya. Mbak Sandy udah mau sharing ya, karena nggak ya banyak yang mungkin ada banyak yang merasakan tapi nggak semua juga berani mengungkapkan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain juga terinspirasi ya dengan apa yang dibagikan oleh Mbak Sandy. Dan harapan saya memang kalau bisa kita masih punya waktu untuk belajar, kenapa enggak sih meluangkan waktu untuk mengisi makanan ya, makanan bagi jiwa kita, makanan bagi rohani kita ya, untuk sesuatu yang lebih dalam ya, mengenal keberadaan Tuhan, bahwa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kita bisa merasakan, menghadirkan kekuatan cahaya, cinta, energi Tuhan di dalam diri kita. Jadi ya ini suatu misteri yang sangat penting, mengenal diri, mengenal Tuhan dibanding mengenal sesuatu yang huka-huka atau yang masih suka dicari orang selama ini, bertapa begini begitu dengan nanti dia bisa sakti, bisa itu bukan kesaktian yang sesungguhnya.
Tapi kalau jiwa kesadaran ini mengenal Tuhannya, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Iya. Ada satu misteri yang muncul. Maksudnya satu pertanyaan yang satu misteri yang mungkin banyak orang juga yang punya misteri hal yang sama gitu. Cuma saya takut kalau nanya, Bunda, karena sepertinya pertanyaan ini kalau ditanyakan jawabannya panjang banget, Bunda. Coba diukur dulu, Bunda. Dijawab pertanyaan. Ditanyakan tapi sekarang? Ditanyakan sekarang ada sih. Kehendak Tuhan untuk menjawabnya juga ada. Mungkin bisa ditanya. Misteri yang banyak, misteri bagi banyak orang nih sebenarnya. Apa sih maksudnya mengenal diri berarti menjadi mengenal Tuhan? Oh, dari tadi kan sudah dibahas itu, Dok. Ya, mungkin disuruh jawab. Mungkin perlu, maksudnya ya Bunda udah ceritain tadi Yogi seperti itu. Cuman mengenal Tuhan tuh seperti apa? Apakah dengan mengenal diri bisa mengenal Tuhan tuh gimana maksudnya? Iya, benar. Dulu saya merasa bahwa ya mengenal Tuhan hanya sebatas yang saya ikuti dalam pelajaran agama ya, bahwa semua harus punya Tuhan. Tapi akhirnya kan banyak persepsi yang membuat kacau dan dengan proses ini malah terkotak-kotak. Maka dengan proses ini saya mencari lagi apa maksud mengenal diri, mengenal Tuhan. Pada saat kita mengenali diri kita tahu apa yang terjadi pada diri kita, dan kita tahu bahwa ya proses energi yang tercipta ini ternyata sejauh mana kita, bukan sejauh mata memandang ya, sejauh kita berupaya ternyata ya tetap mentok gitu. Mentok, tidak bisa mengubah sesuatu. Kalau fisik gampang dirubah. Fisik itu dengan sedikit disembunyikan ya, kayak pipi saya yang tembem ini dikasih sedu sedikit bisa tirus ya, bisa cantik. Fisik bisa disembunyikan, tapi berhubung mengenali diri itu kan tidak bisa kita sembunyikan, apalagi dengan proses energi semua ya terradiasi ya menjadi diri kita apa adanya. Dan dari sini saya mulai menyadari bahwa sampai titik kita berupaya sepintar apapun manusia, kita tidak bisa melakukan sesuatu yang melebihi dari kuasa Tuhan. Nah dari situ saya mulai menyadari bahwa saya nggak bisa membersihkan pendaman emosi saya kalau saya tidak melibatkan kekuatan Tuhan. Saya tidak bisa mengubah takdir saya kalau saya tidak melibatkan Tuhan ya, tidak mengubah nasib saya tidak bisa ya. Banyak hal yang dimana semua serba terbatas dengan dirinya ya, karena sejatinya yang bisa mengubah ya energi yang kekal tadi, yang energi kekal tapi bisa dirubah, yang bisa mengubah ya kekuatan Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak mengarah pada Tuhannya, menyadari proses tersebut, ya dia akan terus terbelenggu dalam proses reinkarnasi dan tidak terbebaskan. Banyak orang berpikir saya mandiri aja deh, usaha sendiri saya kan bisa. Itu yang saya akhirnya pahami, oh ternyata nggak bisa usaha sendiri. Apalagi dalam proses energi ini, kita tidak bisa lepas dari Sang Pencipta, dari proses bumi yang menciptakan bumi, makhluk-makhluk yang lain yang kita sebut Tuhan tadi sebagai kekuatan yang terbesar secara energi di alam ini. Ya, jadi semakin saya mengarah ke sana, saya menyadari bahwa sebenarnya energi Tuhan itu melingkupi seluruh ciptaannya. Ya, tadi ada roh, ada jiwa, ada Atman, ada percikan cahaya Tuhan, tidak hanya pada manusia, ada di hewan, tumbuhan, ada di makhluk, dewa-dewi, semua ada ya. Jadi kita juga melihat bahwa oh begitu luar biasa loh sebenarnya Tuhan tuh mencintai kita. Begitu kita menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, merasa bahwa saya bisa sendiri tanpa Tuhan,
Ya, saya ingin A, B, C supaya terkabulkan. Ya, Tuhan tidak memberi saya, tidak mengabulkan doa saya minta sama yang lain, dikabulkan tuh bisa. Minta sama dewa-dewi bisa dikabulkan. Kenapa saya harus minta kepada Tuhan? Akhirnya kan kesombongan semakin meningkat. Di sanalah saya melihat proses menduakan Tuhan. Oh, ini yang dimaksud, jangan menduakan Tuhan dan berserah hanya kepada Tuhan. Karena jiwa mereka akhirnya terus tersesat. Ya, gelap semakin banyak di dalam diri mereka. Tapi mereka yang terhubung dengan kekuatan Tuhan, cahaya dengan cinta Tuhan yang luar biasa, begitu kita menyadari, ya kita terbebaskan dari kegelapan tersebut dan menuju cahaya. Ini yang ya mungkin saya harus mengalami dengan sakit, ya, dengan mukjizat penyembuhan, dengan mukjizat ya katakanlah di mana saya bisa bebas dari masalah yang sangat luar biasa. Begitu saya menyadari, oh ini, dan semuanya menjadi baik, ya. Dan banyak misteri yang akhirnya terpecahkan karena keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, disitulah baru oh iya, begitu saya lebih mengenal diri saya lebih mengenal Tuhan. Jadi benar itu yang dikatakan di kitab, barang siapa mengenal dirinya, maka mereka akan mengenal Tuhan, dan mereka akan menjadi jiwa yang tenang, menjadi jiwa yang berserah, benar-benar berserah, bukan hanya sekedar kata-kata. Dan jiwa yang berserah itu akan ikhlas menjalani hidup kita seperti tadi, ya, melenggang di di bumi ini, ya. Jadi memang seperti itu, dan kita akan melihat lebih banyak kebenaran-kebenaran di alam ini. Dan itulah PR kita. Nggak perlu membuka misteri alam gaib, nggak perlu membuka misteri di kedalaman, tapi bukalah misteri diri kita sendiri, kenali diri kita, maka misteri-misteri yang di luar pun akan terbuka dengan sendirinya, ya, tanpa upaya besar. Tapi yang penting, bukalah sadari diri kita terlebih dahulu, maka sesuatu yang lebih besar akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dan itu pun sesuai dengan hukumnya, sejenis menarik jenis, bertingkat. Tidak ada kita langsung sampai langit ke-7 kalau belum lewat step 1, 2, 3. Ya, seperti itulah proses bertumbuhnya kesadaran. Naik satu kesadaran, misteri ini akan terbuka. Ya, naik kesadaran, misterinya terbuka. Misteri terbuka, naik satu kesadaran, tidak akan terus seperti itu. Sabar, Bun. Jangan dikeplak. Ya, berarti emang akan terus semakin lama, ya, menguak misterinya sedikit demi sedikit, ya. Terbuka dikit, makin lama makin paham gitu. Iya. Oke. Ada satu pertanyaan yang gelitik lagi dari Hansen. Mungkin sebagian besar udah Bunda jawab, cuman lucu aja pertanyaannya. Dan mungkin pertanyaan banyak orang juga. Kenapa kita harus bergantung sama Tuhan? Nggak boleh belajar mandiri. Kalau saya minta saya adalah Tuhan, boleh nggak ya minta ABC sama Tuhan? Menarik sih gitu kan. Dan mungkin ada beberapa orang yang mikir, loh, kalau misalnya mau mandiri kan harusnya mandiri itu bukan mandiri bank, ya. Nah, maksudnya mandiri itu ya sendiri. Mandi sendiri, nggak, ya berarti jangan nyusahin Tuhan. Karena ada orang berapa yang bilang, sama Tuhan kok urusan-urusan kecil ngadu sama Tuhan. Tuhan tuh loh urusannya banyak, jangan hal-hal kecil kayak gini direcoki itu. Atau Tuhan tuh satu entity yang jauh banget. Kita kalau mau ke Tuhan tuh susah, jadi harus lewat si A ngasih tahu si B, kasih tahu si C, terus gitu. Ya, itu misteri juga. Cuman, gimana menurut Bunda? Iya sih, banyak orang ya, makanya kenapa ada berkembang beberapa yang tidak percaya dengan Tuhan, ya. Banyak saya jalani keluar negeri, maksudnya, ya. Ketika mereka tidak menyadari dengan Tuhan ABC, tapi mereka menyadari energi atau
kuasa yang tertinggi lah, ya. Tapi mereka bertumbuh dengan proses cinta kasih, menghargai. Ya, saya mengerti bahwa bukan berarti dia tidak punya agama. Ya, agama itu kan juga apa yang diciptakan oleh manusia, ya. Tapi keyakinan mereka akan proses itu dan pengelolaan karakter mereka bagus, ya. Saya juga melihat mereka juga mengarah pada kekuatan Tuhan, ya. Yang penting kan budi kita, kesadaran kita. Nah, kenapa sih saya ngerepotin Tuhan terus dengan berdoa? Ya memang sih, kalau dipikir-pikir ngapain kita minta A, B, C, D sama Tuhan? Sebenarnya proses penciptaan diri kita itu ya diri kita yang menentukan, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak bisa Bapak Ibu hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesehatan, tapi kita malah makan tidak teratur, tidak istirahat, ya, memasukkan racun ke dalam tubuh, yang nggak akan sehat. Atau Tuhan berikan saya kemakmuran yang banyak sekali, saya ingin jadi orang kaya, tapi dalam kehidupan kita berfoya-foya atau kita tidak menghargai uang, kita pelit dan semuanya, ya tentu itu tidak akan terjadi. Tuhan selamatkanlah keluarga saya, ya, kalau dia aja kebut-kebutan di jalan, gimana Tuhan menyelamatkan, ya. Jadi dari proses ini sebenarnya ada satu misteri lagi yang penting, bahwa di alam ini bukan Tuhan yang mengatur 1, 2, 3, bayangkan berapa manusia yang diatur, belum lagi hewan, tumbuhan, makhluk-makhluk yang lain, tidak. Tapi Tuhan menciptakan suatu sistem di alam ini dengan proses energi, yaitu hukum energi, hukum alam. Di mana hukum alam ini adalah hukum yang diciptakan Tuhan yang mengatur seluruh tatanan, seluruh semesta dan semua makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Ya, hukum alam inilah yang kita pahami sebagai hukum energi, karena semua di alam ini adalah bentukan energi. Maka barang siapa selaras dengan hukum energi atau hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan ini, maka kualitas hidupnya akan berjalan lebih baik. Tapi barang siapa melawan arus dari proses ini, maka dia akan mengalami banyak hal buruk. Oleh karena itulah saya menyadari, oh ya, ini yang perlu dipahami dulu, misteri hukum alam, di mana semua makhluk tunduk pada hukum alam inilah yang harus Bapak Ibu pahami, sehingga kita bisa bekerja selaras dengan hukum yang diciptakan Tuhan. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, ketika Bapak Ibu paham dengan proses hukum alam ini, maka Bapak Ibu tidak akan berupaya untuk melanggarnya. Ya, tidak akan berupaya untuk membuat kesalahan, karena hukum ini sudah bekerja pasti. Ya, tabur tua itu adalah hukum alam. Jadi sejenis menarik jenis dan banyak lagi yang tentu kita bagikan dasar-dasar dari proses bekerjanya hukum alam, sehingga Bapak Ibu dapat mengatur kembali, ya, kesadaran kita agar selaras dengan hukum tersebut. Ya, jadi di situ apa yang kita pikirin ya sudah tercatat di alam, dan kesesuaiannya apabila sudah tepat, saatnya tepat, maka saat itu kita akan menuai. Nah, kalau kita sudah paham, ya kita nggak akan nyalahin Tuhan ketika kita mendapat sakit. Oh, berarti saya belum aware dengan tubuh saya masih masukin racun. Ya, kita ndak komplain ketika kita belum makmur. Wah, saya ternyata masih pelit, saya belum menghargai uang, saya belum banyak berupaya, tabungan saya sedikit. Ya, kita akan berupaya dengan sendiri. Ya, jadi dengan proses ini, ya saya menyadari jiwa-jiwa akan bertumbuh lebih pesat. Dan akhirnya mereka menyadari betapa Tuhan mencintai mereka. Dan ketika sebenarnya manusia itu hanya perlu memahami bahwa Tuhanlah yang menggenapi cintanya, cinta kita. Begitu kita paham bahwa Tuhan menggenapi diri kita, ya kita akan secitra dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita dapat kembali pulang, menyatu dengan kekuatan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak terlahir lagi di muka bumi ini. Ya, sebenarnya yang seperti ini bukan menjadi misteri, karena beberapa jiwa sudah mencapai hal tersebut. Cuma belum semua
sampai pada pembelajaran tersebut sehingga itu dianggap sebagai suatu misteri. Nah, tergantung apakah kita mau membuka diri dengan pengetahuan atau sangat fanatik dengan pengetahuan tertentu. Ya, padahal ya hidup ini terus bertumbuh. Berarti bisa dibilang kalau pengetahuan ini bisa menjadi katalis. Katalis itu proses mempercepat. Ya, jadi benar. Kalau di kimia nih, gara-gara tadi yang muncul seorang farmasis kan, Bu Sandy ya. Satu kimia antara A sama B harusnya perlu waktu sekian lama. Kalau ada katalisnya dia bisa jadi jauh lebih cepat gitu. Yeah. Berarti ilmu pengetahuan itu bisa membuat proses kita tuh jauh lebih cepat. Yeah. Tapi apa cukup dengan ilmu pengetahuan aja? Ya, tidak cukup hanya pengetahuan, yang penting kan diri kita mau apa tidak melakukannya. Berarti ilmu pengetahuan perlu. Knowledge kan. Power perlu. Knowledge tanpa power ya nggak bisa ngubah apa-apa. Nggak bisa mengubah. Power tanpa knowledge malah bingung dan bisa ngacoin macam-macam. Yeah. Powernya dapat, knowledge-nya dapat, dan nggak mau ya nggak bisa. Powernya dapat, knowledge-nya dapat, action-nya dilakukan. Baru bisa berubah. Yeah. Menarik. Pikir mau ngomong apa ya? Lo enggak, itu menjadi misteri juga. Ada orang bilang ada satu buku nih, di sini di buku bilang kalau kita punya berpikir sesuatu nanti itu semua terwujud. Judul bukunya The Secret. Terus kemarin ngobrol sama temen, dia bilang sampai selesai baca buku itu secretnya tetap secret gitu ya. Iya, ini ada satu sedikit ya, masalahnya saya sempat ngelirik mata saya nih. Coba dari Chiavano yang terakhir. Nyaman Chiavano. Jadi dengan mengetahui cara alam ini bekerja, kita juga bisa menguak misteri semesta. Benar ya. Jadi dengan paham hukum alam ini, ya kita bisa paham semuanya. Bahkan ya tadi, jadi bisa menguak misteri dalam diri pun akhirnya kita akan tahu misteri semesta. Karena semua dari proses mikrokosmos dulu baru kita paham makrokosmos. Ya, yang kecil dulu baru kita tahu. Oh, ternyata Dr. Astu itu ternyata dari bagian semesta yang itu. Bisa sampai segitu ya? Oh, bisa. Ya enggak, sama kayak tadi bilang kan, knowledge-nya ada, tapi kalau misalnya yang ngelakuin powernya nggak ada. Kayak tadi ngomong nih, ngambil contoh kayak buku The Secret gitu. Mungkin Bapak Ibu udah pernah baca buku The Secret ya. Ada yang bilang saya udah ngelakuin nggak berubah apa-apa, ya powernya nggak ada. Nggak ada. Terus, ya kenapa yang nulis bisa? Ya karena dia punya power. Dan dia ada action. Ya itu kalau kita orang nggak paham ya jadi misteri kan. Kenapa kok si A maka ini bisa, si B maka ini enggak. Gitu. Jadi satu misteri, tapi dengan knowledge jadi tahu apa yang kurang. Oke. Sepertinya tanpa disadari udah waktunya juga udah mepet nih kita. Anggaplah kita sudahi dulu episode yang ini ya. Mungkin Bunda bisa dibantu untuk proses penutupnya. Kata Bunda, bukan dari tadi belum bukan dari tadi udah ya? Belum. Iya, ya. Saya sih melihat dari proses banyak orang yang berupaya mengungkap misteri, tapi mereka lari keluar dari dirinya dan mencari seperti kalau orang kebanyakan. Kenapa sih saya sakit? Pasti dari orang lain. Ya, kenapa ini? Rumahnya kurang bagus. Kenapa saya gagal? Pasti ada yang nyantet. Kenapa saya terus bermasalah? Pasti ada yang ngutuk, dan itu ada di luar semua dari diri kita. Padahal ya tidak demikian. Mari kita luangkan waktu untuk masuk ke dalam diri. Ya, tentunya sesuai dengan hukum energi atau hukum alam yang diciptakan Tuhan. Sejenis menarik sejenis, kesejenisan yang datang karena kita masih menyimpan misteri tersebut di dalam diri. Ya, benih-benih karma kita masih ada di dalam diri.
Maka ketika kita mengenali diri kita, jati diri kita, kita bisa menandai, oh saya begini, saya bersihkan. Oh saya begini, saya perbaiki. Sehingga dengan proses kita menjadi lebih bercahaya, maka hal-hal yang kesejenisan yang negatif tidak datang lagi pada diri kita. Ya, bahkan ini semua juga sudah diajarkan ya, cuma kita baru berteori saja. Belum benar-benar mengaplikasikan karena merasa itu tidak penting. Tapi begitu kita paham mengenali diri kita, kita akhirnya lebih memprioritaskan hal ini. Kita bisa memprioritaskan sekolah sampai S2, S3. Tapi seringkali kita lupa sekolah jiwa kita. Kita harus membersihkan rekaman-rekaman buruk dari jiwa kita. Jadi kenapa soul atau jiwa atau kita di soul, spirit of universal life ini mewadahi bagi mereka-mereka yang ingin mengungkap misteri jiwa mereka, kesadaran-kesadaran yang mereka miliki, karma-karma yang mereka miliki, dan memurnikan ya, jiwa dengan proses seperti yang kita bagikan dalam meditasi soul reflection. Mengupas bawang selapis demi selapis dan menyadari bahwa kita sangat membutuhkan kekuatan cahaya cinta dan energi Tuhan, melibatkan kekuatan Tuhan dalam semua proses hidup kita dan berlatih lebih berserah. Ya, saya katakan berlatih karena tidak banyak orang yang benar-benar berserah. Jadi ini bukan hanya secara teori berserah, tapi ayo kita berlatih. Berserah itu tidak mudah, perlu upaya, perlu latihan, perlu disiplin. Dan disinilah kita mendisiplinkan proses pikiran, rasa yang berkecamuk di dalam diri, agar kita benar-benar hening, ya, tenang, menjadi jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang penuh kedamaian. Panjang ya? Ya, ini ada yang bilang, duh Bunda bener banget, saya sekolah sampai S3 masih mumet urusan batin. Makanya sekolah di Seoul. Ya maaf ya Bapak Ibu, bukan gimana, tapi ini memang realnya seperti ini. Saya bersyukur dengan podcast ini saya bisa membawa banyak jiwa-jiwa untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Walaupun tidak sempurna apa yang kita bagikan, paling tidak sudah jawil-jawil, nyolek-nyolek, oh iya lah ini begini. Jadi saya menyadari pasti ada perang ya, perang batin di dalam diri Bapak Ibu, karena perang sesungguhnya ya di dalam diri kita ya, bukan di luar. Selesaikan dengan damai, penuhi diri dengan pengetahuan sehingga kita bisa lebih bijaksana. Dan satu lagi mungkin saya tambahin dikit Bunda, boleh ya? Proses menguak misteri diri itu ya proses pribadi ya. Proses pribadi. Jadi maksudnya nggak bisa gitu datang ke Bunda langsung, Bunda bukakan saya apa misteri apa yang yang saya bawa gitu. Ya enggak lah. Soalnya banyak yang gitu kan. Ya itu kan mau instan. Instan aja nggak instan. Iya, makanya saya juga tidak, maaf Bapak Ibu kalau yang bertanya pada saya seperti itu, maaf sekali karena saya tidak di sana. Ya mungkin yang lain bolehlah ambil bagian itu. Kalau saya tidak, ayo bertumbuh bersama, kenali diri lebih dalam. Ya saya hanya membuka wadah bagi mereka yang mau belajar dan bertumbuh. Ya jadi kalau emang pengen belajar, ya kita harus mulai dari langkah awal dulu ya Bunda. Ya benar. Oke, mungkin sekarang giliran Dokter Hasto dong. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Kok enak. Oke, ya mungkin bisa dibantu Deva. Ya ini sempat nulis juga sih Bunda ya. Walau ujung semesta sangat menggoda, pecahkan dulu misteri yang ada di depan cermin di dalam dada tentang mengapa diri ini bisa ada. Jangan hanya pada yang di luar kita ta'aruf, saat diri sendiri ternyata tak weruh. Pahami dulu misteri yang ada dalam ruh, yang hanya bisa dibaca saat hati tak keruh. Jangan karena nggak paham jadi apatis, baca yang bahkan tidak tertulis, karena pengetahuan bisa jadi katalis, agar nggak cuman bisa angkat alis. Angkat alis.
Terus melangkah ke dalam, bersihkan semua tabir yang kelam, hingga bisa pahami alam, kenali sang sumber, dan beri salam. Wow. Tepuk tangan buat Dr. Asto. Terima kasih. Ya. Oke, mungkin itu aja. Nggak berasa ya, maafkan saya Nih, jadi panjang-panjang kalau podcastnya. dilanjutin sampai besok pagi nih. Mm-mm. Jadi mungkin itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Oke, dan mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.